Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan jelaskan perbedaan antara present perfect dan simple past ya. Jadi ini sangat krusial dan sangat penting nanti ketika kalian mengerjakan soal ya. Dan present perfect, simple past ini banyak anak dan siswa yang bingung ya. Oke, cuman saya beri yang simple aja. Bagaimana cara menjawab supaya benar dan bagaimana penggunaan yang benar ya. Present perfect kan seperti ini, kalian udah tahu semua rumusnya ya. Kalau present perfect itu seperti ini rumusnya ya, have atau has plus verb 3 ya, artinya kejadian yang sudah terjadi, tapi di present perfect kita tidak menekankan waktu ya. Present perfect ini sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu memang ya, dimulai di masa lalu dan ada kemungkinan terus terjadi dan hubungannya dengan masa sekarang sangat erat. Ini present perfect ya, subject, have, has, verb 3. Saya kira pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan ini ya, cuma nanti saya bedakan antara present perfect lawan simple past ya. Present perfect lawan simple past, ini present perfect ya. Kalau simple past seperti ini, sederhana. Oke, apa bedanya? Nah, bedanya kalau present perfect tidak menekankan waktu, dia hanya menekankan peristiwa. Kalau simple past dia menekankan waktu. Kapan terjadinya itu dipakai untuk simple past. Kalau present perfect tidak menekan waktu, hanya kejadiannya saja. Nah, yang paling penting untuk present perfect biasanya dia menggunakan simbol-simbol ini. For artinya selama, since artinya sejak, ya, already artinya sudah, yet artinya belum, ya. Kemudian ada recently, baru-baru ini. Ada kata lately, baru-baru ini juga. Jadi waktunya nggak spesifik. Tapi kalau simple past, waktunya sangat spesifik dan jelas. Ya, keterangan untuk simple past itu apa? Yang umum itu ini, yesterday. Apa yesterday? Kemarin. Jelas waktunya kemarin ya. Apalagi kemudian ada kata last. Nah, last ini bebas. Ada last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, last Sunday, hari Minggu yang lalu, last June, Juni yang lalu, last August, Agustus yang lalu ya. Nah itu. Kemudian ada kata lagi ago. Nah, ago ini juga digunakan untuk simple past. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Oke, supaya lebih jelas saya beri contoh langsung ya. Kapan kamu pakai present perfect, kapan kamu pakai simple past. Contohnya begini, aku sudah datang ke rumahmu, aku telah datang ke rumahmu. Nggak usah diberi waktu, langsung aja. I have come to your house. Nah, ini. Tapi kalau dirubah jadi simple past, jadi bentuk kedua, I came to your house. Ingat, beri keterangan waktu. Kapan saya datang ke rumahmu? Kemarin. Nah, ini pembedanya ya. Ada kata yesterday, gunakan simple past. Jangan sekali-kali ada kata yesterday, kamu gunakan perfect. Salah. Ya, pasti salah. Silahkan apabila mau dicatat atau difoto aja ya supaya lebih cepat. Oke, saya tidak memerlukan waktu lama, maksimal 7 menit lah atau 10 menit ya. Jadi present perfect itu kejadian terjadi di masa lalu, simple past juga kejadian terjadi di masa lalu. Tapi kalau present perfect menekankan kejadian, tidak menekankan waktu dan kapan. Kalau simple past menekankan waktu. Ingat, simple past dipakai kalau ada kata ini, yesterday, last week, last year ya, 2 years ago, 2 weeks ago, 5 minutes ago ya. Kalau present perfect keterangan waktunya ini 4,
since, already, yet, recently, lately. Oke. Oke, coba sekarang saya beri yang lebih jelas contohnya. Tidak saya hapus ya, supaya kamu bisa mengerjakan. Ada soal berbunyi seperti ini. Ya. Coba kira-kira jawabannya apa? Yulia titik-titik selama 2 jam. Pilihan jawabannya ini. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kira-kira kalian menjawab apa? Jelas, ada kata kunci. Mana kata kuncinya? Kata kuncinya adalah for. Berarti dia pakai present perfect. Nah, ini salah, pakai ing ngapain? Ini tidak boleh, ini simple past, salah juga. Mana yang betul? Present perfect harus ada has atau ada had. Nah, jawaban yang betul adalah C ya. Oke, kalau masih bingung saya beri contoh berikutnya. Saya hapus. Silakan dijawab. Ada soal bunyinya begini. Sangat sederhana. Budi titik-titik mobil itu bulan lalu. Budi titik-titik mobil itu bulan lalu. Pilihan jawabannya. Kata kunci apa kata kunci? Ya bagus, kata kunci adalah last month. Last month itu adalah bulan lalu, berarti simple past. Simple past itu rumusnya apa? Subject plus verb 2. Ini salah, pakai is, pakai ing ya. Kalau ini pakai has perfect berarti salah juga. Kalau ini salah karena bentuk 1. Yang betul adalah yang D, ini bentuk 2. Oke. Hanya melihat keterangan waktu penunjuk. Kalau for, since, already, yet, so far, dan teman-temannya pakai has atau have. Kalau last month, last year, 2 days ago, last week, yesterday, itu pakai verb 2. Contoh terakhir ya, sebelum kalian nanti lebih mantap mengerjakan ya. Oke, saya hapus. Jawabannya apa kira-kira? Oh, belum betul soalnya. Nah, ada soal seperti ini. Soalnya bunyinya begini. Nah, awas ya, awas tipuan ini. Awas. Tipuan ya. Awas. Nah, anak akan bingung karena ada 2 keterangan waktu. Ada since, ada go. Gimana? Nah, jangan bingung. Yang paling depan yang mana? Oh, since. Berarti itu hours ago-nya tidak dipakai. Ya, sejak 2 jam yang lalu. Yang 2 jam lalu nggak usah dipakai karena dia di belakang. Yang dihitung yang depan. Ya, yang depan itu yang paling kuat. Ya. Maka since berarti present perfect, bukan simpan. Loh, ini apa? Ini hanya tipuan saja ya. Diabaikan. Yang terdepan adalah since.
Maka jawabannya betul. Ini salah, simple past. Ini continuous, salah juga. Yang betul adalah has played. Ini juga salah. Ya, kata kunci yang terdepan. Ini nggak usah. Bila ada dua keterangan waktu bersamaan keluar, numpuk, nah itu dia yang paling depan. Yang belakang tidak digunakan. Saya kira itu saja. Semoga kalian bisa menggunakan membedakan antara present perfect dan simple past. Ya, nggak ada kesulitan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.